berarti Anda sudah percaya, ayo minum racun maut. Anda jangan munafik. Anda sudah percaya apa belum? Ayo, Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo. Loh, bukan berita. Tanda-tanda ini mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda apa? Loh, ya Tanda apa? itu bukan perintah. Masih dengan sang pencerita, kali ini salam dari Tanjung Pinggir, Pematang Siantar. Saudara terkasih, video yang barusan Anda lihat itu bisa menjadi gambaran dari keping kehidupan beragama di Indonesia ketika toleransi dipahami secara keliru. Video ini ibarat sebuah cerita, lalu yang punya cerita diserang tentang judul cerita. Yang menyerang menggunakan kerangka ceritanya sendiri. Lalu kesimpulan yang dibuat, berarti kamu nipu ya? Ayo ngaku, kamu nipu ya? Bagaimana mungkin dua orang dengan pegangan kitab suci yang berbeda, lalu duduk semeja dan berdebat? Para saudara terkasih, menarik bahwa sahabat-sahabat pencerita yang mengirimkan video ini kepada saya bertanya, mengapa pastor-pastor Katolik tidak pernah masuk dalam perdebatan seperti ini? Jadi ini ada pertanyaan, tetapi saya ingin memulai dengan satu pertanyaan pokok yang penting untuk kita lihat bersama. Bagaimana pandangan gereja Katolik tentang toleransi antara agama atau antara umat beragama? Para saudara, gereja Katolik berpandangan bahwa harus ada toleransi yang tegas dan benar. Ini dua kata yang penting, tegas dan benar. Apa maksudnya? Tegas dan benar itu kemudian muncul di dalam ajaran resmi gereja Katolik, yaitu sikap mengakui dan menghormati agama lain, bukan karena ada kesamaan dengan agama Katolik, melainkan karena ada perbedaan dari sisi kitab suci, dari sisi ajaran atau spiritualitas, ya kita katakan begitu. Lalu dari sisi tradisi dan tata upacara serta simbol-simbol yang melekat dalam ajaran agama masing-masing. Kita ambil simpel saja ya sebagai perbandingan. Antara agama Katolik dan agama Protestan sama-sama percaya pada Kristus, tetapi kitab sucinya tidak persis sama. Keduanya ini tidak bisa berbicara tentang isi kitab suci. Yang berbeda itu ada bagian-bagian yang berbeda atau isi pandangan teologis. Maka gereja Katolik merumuskan tentang bagaimana orang Katolik harus hidup berdampingan dengan saudara-saudari yang berbeda agama dengannya. Atas dasar itulah maka gereja Katolik dalam ajaran tentang toleransi sangat tegas menolak semua bentuk diskusi, entah itu di tingkat yang biasa-biasa atau bahkan debat ilmiah tentang apa? Tentang teologi atau isi kitab suci dengan umat beragama lain. Karena sudah pasti akan bertabrakan seperti yang akan Anda saksikan dalam video ini. Di dalam Alkitab tuh banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Sebentar. Dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau Sebentar. menakdirkan itu 5.000, itu bukan 5.000. Halo. Sekarang coba lihat Markus pasal 19. Saya tahu. Berapa orang yang memberi kesaksian? Berapa orang? Menurut keyakinan Anda di Markus berapa orang? Makanya kalau sebentar, 11 orang atau 500 orang? Markus itu ada keterkaitan dengan kitab-kitab lain, tidak bisa. Iya, keterkaitan dengan Korintus, Paulus. Anda jangan itu ya. Sekarang coba saya tanya, menurut Markus 16-19 yang memberi kesaksian Yesus naik ke langit 11 orang ataukah 500 orang? Markus mengatakan 11 orang benar. Paulus mengatakan 500 pasang mata juga benar. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa Ayo. bisa terjadi? Bagaimana? Dia menyorot kepada 11 orang yang dekat dengan Yesus, tetapi Paulus dia menyorot kepada para murid itu juga sudah punya murid. Mana di situ itu 11 orang? Polikarpus itu murid langsung dari Yohanes. Artinya apa? Ada para rasul itu juga punya murid. Hei, di Markus itu disebutkan 11 orang. Saya katakan Markus 11 orang benar. Paulus mengatakan 500 pasang mata, itu juga benar. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, makanya harus melihat keterkaitan, jangan hanya memotong satu lalu Nggak bisa. Kitab Coba. kami yang paham. Coba sekarang, bukan hanya Anda yang paham,
Sekarang gini, Saya menurut tanya, bagaimana apakah Bapak sudah melakukan penggalian? sudah saya gali. Sebelum Anda mahasiswa, saya sudah mengkaji. Saya Ya. sejak kecil sudah belajar Alkitab. Kalau sudah belajar Ya. Alkitab, coba sekarang cari dalam Taurat bunyi ayat yang berbunyi Saya tidak akan itu karena lah. Saya Berarti menghafal. Anda ini nggak bisa. Menghafal itu. Coba ya, kalau menurut mau Yesus, membuktikan satu persatu, saya hanya ingin lah. Markus yang sedang kita permasalahkan. Oke, kalau memang Anda percaya Markus, kalau Anda minum racun nggak akan mati. Karena di situ ya disebutkan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Anda percaya apa enggak? Saya percaya. Nah, berarti Anda siap minum racun. Saya juga mau tanya, kalau itu adalah perintah Tuhan untuk Bapak, Tuhannya Bapak, apakah Bapak berani juga melakukan Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Allahnya Bapak itu menyuruh kamu bisa minum racun. Bapak percaya atau tidak? Sebentar, Saya mau tanya dulu itu. Lah. Pak, harus clear juga. kalau ada perintah dari Allah saya minum racun. Sama saya juga. Nah, ada perintah, tanda-tanda Karena ini. saya percaya dia berkuasa. Kalau saya mati, Lah, itu juga coba sesuai dengan perhatikan kehendak semua ya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti Anda sudah percaya, ayo minum racun maut. Anda jangan munafik. Gimana? Anda sudah Namanya? percaya apa belum? Ayo. Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo. Allah. Loh, Loh, bukan perintah. Perintah itu Tanda-tanda hanya tanda. ini Itu hanya tanda. mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda, Pak. Loh, ya Tanda apa? itu bukan perintah. Nggak ada kalimat perintah. Berarti Anda belum percaya. Bukan masalah belum percaya. Nggak paham Alkitab. Bapak yang tidak paham terhadap Alkitab. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Itu kalimat perintah atau bukan? Coba Bapak belajar bahasa Indonesia baik-baik. Saya mau kasih tahu. Coba, Belajar bahasa Indonesia baik. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? tanda-tanda ini adalah orang timur. Ya apa? Terus Bagaimana? gimana? Itu Anda orang timur apa bukan? Nah, op. Tanda-tanda ini adalah orang timur. Berarti kan jelas. Perintah atau bukan? Bukan, tapi kan jelas tandanya. Kalau bukan perintah, Tanda-tanda ini adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Minum racun. loh, Pak, itu perintah atau bukan? Saya tanya lagi. Perintah atau bukan? Baik, kita Berarti identitasnya. Berarti Bapak harus kembali lihat bahasa Indonesia dengan baik. Loh, Karena membuat Anda kalimat yang perintah, tidak susun, paham. syarat, Contohnya susun, gini. pertanyaan. Tanda-tanda ini, nah, tampak sebagai orang tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang beriman. Saya tanya sama Bapak. Nah. Itu tanda atau perintah? Itu kalimat Loh, apa? tanda. Kalau tanda berarti Perintah atau melekat. bukan? Berarti Anda yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang Bapak yang namanya tidak ngerti. tanda itu melekat pada diri Kita harus Anda. belajar lagi buat kalimat yang benar ya. Bahaya gini kalau buat kalimat tanda-tanda lalu bilang Ini, perintah. ayo coba. Oke, saya Anda namanya siapa? Baik, sudah. Sebentar. Anda namanya siapa? nama saya tadi Tras. Siapa? Tras. Tanda-tanda teras adalah gemuk. Ya, betul. Ya kan? Ya. Tanda-tanda orang yang beriman minum racun tidak mati. Loh, gimana? Lah, yaitu tanda-tanda Ya, teras oke. adalah gemuk. Betul, betul. Ya kan? Saya setuju. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus minum racun tidak mati. Oke, saya setuju. Ya kan? Belajar bahasa Indonesia ya. Loh. Tanda-tanda teras adalah orang gemuk. Ya enggak? Ya, betul. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus minum racun tidak mati. Saya percaya juga. Saya percaya, tapi bukan perintah. Loh, betul tidak Loh. perintah. Itu sudah tanda. Yang namanya keras itu ya gemuk. Yang namanya orang percaya minum racun tidak mati. Oke. Ya kan? Baik, sudah selesai. Ustaz. Belajar bahasa. Oke, terima kasih, Lan. Ya, oke. Terima kasih, sudah selesai. Belajar ya. Oke. Sarjana Sama, Elman. Pak. Belajar Jangan bahasa Indonesia menipu lagi. ya. Jangan menipu. Iya, iya. Ya, Saya juga Ya. akan belajar bahasa Indonesia buat baik. kalimat perintah, Pak. Kami berikan waktu sanggahan kepada Pak. Para saudara terkasih, saya pastikan bahwa yang ada dalam video ini bukan umat Katolik, apalagi pastor Katolik. Mengapa? Karena pedoman pastoral lintas agama dan misi gereja Katolik di seluruh dunia itu sama. Apa isi dari pedoman pastoral lintas agama dan misi gereja Katolik di seluruh dunia? Pedoman pastoral lintas agama, sebagaimana yang diajarkan dalam gereja Katolik, adalah membangun peradaban dunia yang lebih beradab dan lebih manusiawi dalam keanekaan budaya dan keragaman beragama. Apa artinya para saudara?
Artinya gereja Katolik mau katakan bahwa agama dan kitab suci itu urusan rumah tangga masing-masing. Dia urusan dari setiap rumah tangga yang tentu punya ajaran, punya kebiasaan, tradisi yang berbeda. Tetapi urusan keamanan, urusan kemanusiaan, urusan kemiskinan, kelaparan adalah urusan kita bersama sebagai tetangga yang berbeda agama. Karena itu dialog atau diskusi seperti dalam video tadi adalah suatu yang sangat tidak dianjurkan oleh gereja Katolik. Lalu bagaimana sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain? Sikap gereja Katolik terhadap agama lain yaitu menghormati dan mengasihi, dan tidak diperbolehkan mempersalahkan ajaran agama lain termasuk dalam tafsir kitab suci. Sehingga Anda tidak akan menemukan ada pastor Katolik yang menjelek-jelekan agama lain dengan dasar tafsir kitab suci. Karena itu adalah sebuah pelanggaran. Di dalamnya termasuk memberi jawab atas beberapa tuduhan pada gereja Katolik yang banyak tersebar dalam media sosial. Semuanya akan bermuara, jadi jawaban-jawaban itu akan bermuara pada ajaran gereja tentang kasih dan pengampunan. Tidak akan ada Romo Katolik yang menyerang agama lain. Akan ada, tetapi dalam bentuk jawaban-jawaban, sekali lagi akan bermuara pada ajaran gereja tentang kasih dan pengampunan. Gereja Katolik sangat menghormati bila agama lain sedang melakukan ritual keagamaan. Kita mesti memberi salah satu contoh ya. Ini dari sisi mayoritas dan minoritas. Di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas agama Katolik, para saudara, jarang terdengar kasus-kasus intoleransi terjadi. Mengapa demikian? Karena gereja Katolik mempunyai satu ajaran dan semua dipatuhi dari tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat yang paling bawah. Gereja Katolik telah mewujudkan hal itu dengan senantiasa menunjukkan sikap yang baik terhadap agama dan kepercayaan lain, yang dalam hal ini dituangkan dalam dokumen gereja ya. Jadi ada dalam dokumen gereja, yakni Unitatis Reintegratio. Jadi dokumen itu namanya Unitatis Reintegratio dalam artikel 3. Bukan hanya itu saja, juga di dalam Nostra Aetate artikel 2. Di sana diajarkan bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain, serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan dengan cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Nah, di sini gereja Katolik meninjau dengan cermat sikapnya terhadap agama-agama non-Katolik dalam tugas memupuk persatuan dan cinta kasih antara manusia. Jadi gereja memandang bahwa kita adalah umat manusia yang merupakan satu masyarakat yang mempunyai asal dan tujuan yang satu, yaitu berasal dari Allah. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pengikut Kristus adalah dalam sikap baik kita terhadap orang lain, apapun latar belakang budaya dan agamanya, kita tidak boleh membenarkan apa yang bertentangan dengan kebenaran iman kita. Ini dasar pijak. Jadi sikap baik itu tidak berarti menerima ajaran yang tidak sesuai dengan iman kita atau iman gereja Katolik, atau malah mencampur adukan ajaran agama Katolik dengan ajaran agama lain. Nah, contoh dari video tadi, mengapa saya katakan ada kekeliruan di sana, itu ketika orang berusaha berdialog tentang dua isi kitab suci yang berbeda. Gereja Katolik lebih mengajak kepada umatnya untuk menyampaikan kasih Kristus dan membuat terang kita bercahaya kepada orang-orang, agar orang yang melihat perbuatan kita memuliakan Bapa yang di surga. Matius bab 5 ayat 16, Anda dapat baca di situ. Pengikut Kristus terpanggil untuk menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan kepada orang lain, baik melalui kata-kata dan perbuatan, bahwa Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yohanes bab 14 ayat 6.
Nah, kalimat terakhir ini para saudara terkasih, gereja memaknai dan melihat bahwa pesan kabar sukacita itu mesti disampaikan justru lewat perbuatan, bukan dengan mengajak orang lain untuk masuk menjadi anggota gereja Katolik. Jadi gereja Katolik berusaha mengajarkan kepada umatnya untuk menunjukkan siapa itu Kristus dan ajaran cinta kasihnya lewat perbuatan-perbuatan. Dan itu yang disebut dengan misi gereja Katolik, yaitu misi cinta kasih kepada semua manusia yang beragam agama juga budaya. Sebagai orang beragama, kita semua terpanggil untuk menunjukkan buah dari penghayatan hidup beragama, untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Marilah kita menunjukkan apa agama kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Dari Tanjung Pinggir, Pematang Siantar, salam untuk semuanya. Tuhan memberkati.